Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Malam di channel YouTube GKJ Danukusuman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kinasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahagia bisa bersua kembali dalam channel YouTube GKJ Danukusuman. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap percaya Tuhan pasti senantiasa beserta dengan kita. Sebelum kita merenungkan dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Selamat malam Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, berilah kami hikmat, tuntunan dan kepekaan dalam memahami kebenaran firman-Mu, agar kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala kesalahan, kelemahan, dan dosa kami. Sepenuhnya waktu dan hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kinasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita pernah merenungkan dan jujur bertanya pada diri kita sendiri, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah sebagai orang Kristen kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya sudah bertumbuh dewasa secara rohani? Apakah kekristenan saya sudah benar sesuai yang dikehendaki Tuhan? Hidup seperti apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Dan mungkin masih banyak pertanyaan serupa yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita. Atau bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kita merasa sudah menerima keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan, dan kita bisa hidup sesuka-suka kita, menganggap hidup kita yang kita jalani ini wajar-wajar saja dan tidak ada masalah dengan Tuhan, sepanjang kita tidak melakukan pelanggaran hukum. Mari kita sama-sama merendahkan hati, belajar memahami
hal yang mendasar bagi kita sebagai orang Kristen. Setelah kita menerima keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan, kita ini adalah orang yang berhutang nyawa dengan Tuhan, saudara. Lalu bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan yang tidak tertandingi? Apakah cukup dengan mengaku sebagai orang Kristen, rajin beribadah, terlibat dalam pelayanan gereja, aktif dalam beberapa kegiatan sosial, menjadi donatur, dan seterusnya? Apakah hal yang demikian ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Sebenarnya apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kinasih dalam Tuhan Yesus, mari kita baca ayat nas sebagai dasar renungan malam ini yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6, yaitu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ternyata jelas sekali dalam ayat bacaan firman Tuhan di atas, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hidup sama seperti Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah inti kekristenan. Kristen sama dengan Kristus. Jadi orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus. Sama di sini bukan dalam arti kesamaan fisik, tetapi kesamaan karakter. Jadi baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita haruslah mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Sebagai contoh, yaitu karakter kesabaran. Kita cenderung tidak sabar ketika lampu trafik merah berubah hijau, langsung kita tekan klakson, meminta kendaraan di depan kita untuk segera berjalan. Memang hal ini sepele, tapi ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang kurang sabar. Contoh lain yaitu kesederhanaan. Belajar hidup sederhana, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena faktanya kita cenderung hidup konsumtif, membeli barang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Bahkan pula ada di antara kita mungkin membeli barang dengan brand tertentu. Jadi kalau nggak pakai brand A, wah rasanya nggak percaya diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kinasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan bertanya pada diri kita, apakah kita bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus? Selama ini kita cenderung mengatakan Tuhan Yesus itu pribadi yang sempurna dan tidak mungkin kita bisa seperti Tuhan Yesus. Ini adalah pernyataan yang keliru. Kalau Tuhan bersabda seperti yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, di situ ada kata wajib, yang artinya Tuhan memang menghendaki kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi itu tidak ada toleransi, ada kata-kata wajib, saudara. Jadi semua tergantung dari diri kita sendiri. Sebagai pengikut Kristus, mau pilih ya atau tidak, pilih taat atau semau-mau kita sendiri. Setiap pilihan pasti mempunyai konsekuensi atau risiko. Kalau kita berkomitmen mau berjuang sungguh-sungguh, berkarakter Kristus, maka Tuhan akan merespon dengan terus membentuk dan memproses kita sesuai yang dikehendakinya. Akan mengikis, menghancurkan karakter-karakter hidup kita yang tidak berkenan, sampai akhirnya kita bisa menjadi sama dengan gambarnya. Proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus memang tidak mudah dan tidak terjadi secara instan. Malah sebaliknya, proses itu amat menyakitkan karena pasti berbenturan dengan kedagingan kita, yaitu kenikmatan jasmani yang bertentangan dengan Allah. Padahal jelas kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa hidup dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam menjalani proses pembentukan karakter Kristus, kita harus belajar untuk tetap percaya, tetap taat, dan bertekun.
Nikmati saja prosesnya. Betapapun itu sakit dan sangat sulit, karena jelas itu tidak sebanding dengan proses penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kekristenan adalah perjalanan rohani bersama Tuhan. Itu sebabnya harus ada kemajuan rohani yang kita alami setiap hari. Kekristenan bukan agama, melainkan hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang berkualitas, hubungan yang intens, hubungan yang intim antara kedua belah pihak. Ditandai ada baiknya hubungan kedua belah pihak itu. Dari pihak Tuhan, kalau kita mau peka dan menyadari bahwa Tuhan kadang berbicara kepada kita melalui suatu peristiwa. Tapi bagaimana respon kita? Kita cenderung menuruti kemauan kita sendiri daripada kehendak Tuhan. Lalu dari pihak kita sendiri cenderung datang pada Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah atau ketika kita mempunyai permintaan. Bahkan kita seringkali memaksakan keinginan kita itu harus terpenuhi dan tidak memikirkan perasaan Tuhan. Jelas ini bukan suatu hubungan yang harmonis. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya Tuhan itu hidup, nyata, ada, meski memang tidak tampak kasat mata. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita hayati bahwa Tuhan hadir setiap saat. Tuhan pasti senang ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam segala hal, mengajak bicara Tuhan dari hati ke hati. Kita sediakan diri untuk bersekutu menemui Tuhan pagi hari sebelum kita melakukan rutinitas paling tidak 30 menit. Mungkin sulit atau bahkan memang sulit nih, tetapi kita harus memaksakan diri dan membiasakan diri, membiarkan hati kita bergelora, penuh kerinduan, bertemu Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka pasti ada ketaatan yang membuat kita akan hidup berhati-hati dan tidak sembrono. Tuhan pasti rindu kita bisa memahami perasaannya dan melakukan kehendaknya. Tuhan pun ingin terus membawa kita maju. Tapi disadari atau tidak, kita cenderung sudah merasa nyaman menjadi bayi rohani yang cenderung pasif. Padahal kita harus bertumbuh makin dewasa dalam karakter Kristus hari demi hari. Sehingga karakter kita makin dimurnikan Tuhan menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, yang tentunya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara kinasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati, mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah sesuai kehendak Tuhan, berkarakter seperti Dia? Selagi masih ada kesempatan hidup yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita berjuang bersama agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita makin hari makin berkenan bagi Tuhan. Hidupi kehidupan Yesus dalam hidup kita. Hidup kita akan menjadi berkat dan membawa pengaruh besar bagi lingkungan di sekitar kita apabila kita memiliki karakter Kristus. Kita bukan hanya sekedar Kristen, jika orang di sekitar kita dapat menikmati cara hidup melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang meneladani gaya hidup Yesus. Pasti Bapa di surga pun dapat menikmati hidup kita melalui perjuangan kita untuk hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memampukan kita. Amin. Mari kita tutup renungan malam ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu, di mana kami saat ini belajar untuk wajib hidup sama seperti Kristus. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kami tetap percaya, setia, dan bertekun dalam perjuangan untuk terus mengalami pertumbuhan
menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, sehingga kami mampu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni atas kemelesetan dan ketidaktepatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang kinasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita malam ini. Sampai jumpa kembali dalam acara berikutnya di channel GKJ Danusuman. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi renungan malam dari channel YouTube GKJ Danukusuman. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus